Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition, healthy and spirit for following my lesson today. Okay? Now we are still in chapter 3 and our topic today is about perdagangan antar negara. Oke ya, simak ya materinya. Nah, perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan atau diselenggarakan antara penduduk negara yang berbeda. Nah, perdagangan antar negara ini ya biasa juga disebut sebagai perdagangan internasional. Nah, contohnya perdagangan antara negara Indonesia dengan negara Amerika, atau negara Jepang dengan negara Indonesia, atau dengan negara-negara lainnya. Oke ya. Dan perdagangan antar negara ini ya dapat terjadi antara dua negara ataupun lebih, seperti itu. Nah, kemudian dalam perdagangan antar negara ada aktivitas perdagangan antar negara itu sendiri. Nah, aktivitas perdagangan antar negara itu sendiri adalah meliputi kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, yang pertama, kegiatan ekspor yaitu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut sebagai eksportir. Oke ya. Dan tujuan daripada kegiatan ekspor ini adalah menambah pendapatan ataupun devisa negara itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor ini. Nah, yang pertama itu adalah memberikan kemudahan kepada produsen ya berkaitan dalam kegiatan ekspor. Nah, seperti mempermudah perizinan ekspor, memberikan pelatihan mengenai ekspor, memberikan pelatihan inovasi produk sampai kepada pemberian kredit dengan bunga rendah. Oke ya. Nah, kemudian hal yang dapat dilakukan pemerintah yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Nah, hal ini bertujuan agar produsen dapat menentukan harga dan nilai jual produknya di luar negeri. Nah, itu dia. Kemudian hal yang dapat dilakukan pemerintah berikutnya, melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri ya, agar konsumen di luar negeri mengetahui dan mengenal produk-produk tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam mendukung kegiatan ekspor. Nah, masuk kepada aktivitas yang kedua yaitu impor. Nah, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dan kegiatan impor ini ya dilakukan oleh importir. Nah, disebut sebagai importir. Nah, untuk dapat membeli barang atau jasa dari luar negeri, para pelaku ekonomi atau importir terlebih dahulu menukarkan mata uang dalam negerinya dulu ya, agar transaksi perdagangan tersebut dapat dilakukan. Nah, itu dia. Jadi harus ditukar dulu mata uang dalam negerinya untuk mempermudah transaksinya, seperti itu. Nah, oke, itulah aktivitas perdagangan antar negara. Masuk kepada manfaat perdagangan antar negara. Nah, manfaat perdagangan antar negara itu yang pertama, mendapatkan devisa atau menambah devisa negara. Nah, jika kita mengekspor suatu komoditas ya, kita akan mendapatkan mata uang asing. Nah, contohnya di sini seperti dolar Amerika ataupun yen Jepang. Nah, mata uang asing ini biasa disebut sebagai devisa. Nah, dan devisa ini dapat digunakan ya antara lain untuk mengimpor barang dari negara lain ataupun untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian barang-barang dari negara luar, seperti itu. Nah, kemudian manfaat perdagangan antar negara yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Nah, untuk menghasilkan atau memproduksi barang-barang yang untuk diekspor ya, tentu dibutuhkan tenaga kerja. Nah, hal ini akan memperluas kesempatan kerja. Ekspor Indonesia seperti hasil tambang, pertanian dan kerajinan pasti memerlukan namanya tenaga kerja. Nah, jadi untuk menghasilkan barang-barang yang akan diekspor ini ya tentulah membutuhkan
sejumlah tenaga kerja ya dalam memproduksinya, dan hal ini akan memperluas kesempatan kerja seperti itu. Nah, kemudian manfaat perdagangan antar negara yang ketiga, menstabilkan harga. Suatu jenis barang ya di dalam negeri harganya mahal atau jumlahnya sedikit atau kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, untuk mengatasinya barang tersebut dapat diimpor dari negara lain. Nah, kebijakan impor ini akan membuat harga menjadi stabil dan permintaan dapat dipenuhi. Jadi ada kalanya ya suatu jenis barang itu di dalam negeri ya harganya itu mahal dan persediaannya itu kurang. Maka untuk mengatasinya maka dibuatlah kebijakan impor, yaitu kita mengimpor barang tersebut dari negara lain. Dengan adanya kebijakan impor ini ya membuat harga barang menjadi lebih stabil dan permintaan dapat terpenuhi. Oke ya, itu manfaat perdagangan antar negara yang ketiga. Next, manfaat perdagangan antar negara yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Nah, barang yang dihasilkan di dalam negeri belum tentu mutu atau kualitasnya sebagus atau sebaik produk luar negeri. Jadi melalui kegiatan perdagangan antar negara ini, maka para produsen ya atau para industri dalam memproduksi barangnya ya terpacu ya untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk dari negara luar seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kelima, yang terakhir, mempercepat alih teknologi. Nah, diperlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Pihak penjual merasa perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakannya. Hal ini akan mempercepat alih teknologi, dan alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Jadi ada beberapa jenis barang-barang impor ya yang dalam penggunaannya kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sehingga membuat para penjual ya perlu mengadakan teknik ya, perlu mengadakan pelatihan dalam penggunaannya, sehingga hal ini akan mempercepat alih teknologi. Dan alih teknologi ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih canggih dan yang lebih modern dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Oke, anak-anak ya, I think our lesson is enough today. I hope you understand my lesson today. Okay, keep clean, keep healthy, and always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.